Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus umat Tuhan yang setiap hari mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya landasan hidup kita adalah perkataan Tuhan Yesus. Amin. Bukan realita atau bukan kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Kalau kita hanya fokus kepada realita, kita hanya fokus kepada kenyataan yang hari-hari ini terjadi, itu akan membawa kita masuk dalam kekecewaan. Itu akan membuat kita semakin hari semakin down. Tapi kalau hidup kita berdasarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, hidup kita menjadi berdasarkan dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan memandang janji-janji Tuhan. Kita akan memegang kuat apa yang menjadi pengharapan kita kepada firman Tuhan. Dan tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya teramat yakin dan percaya hidup kita Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Bagian kita apa? Setia. Bagian kita apa? Beribadah kepada Tuhan. Bagian kita apa? Cari Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa sehingga melalui program Bible and Coffee ini, umat yang oleh anugerah Tuhan setiap hari dibekali oleh firman Tuhan tetap kuat. Menghadapi badai ada, menghadapi tantangan masalah ada, tapi kita tetap kuat. Kenapa? Karena bukan karena kita, tapi karena firman yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Karena firman yang menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Dan firman inilah yang membawa kita masuk dalam rancangan Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di hari yang baru ini kami dipercayakan kembali untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu termaterai dalam hati kami. Kami diingatkan selalu akan janji-janji Tuhan. Kami mau merenungkan apa yang menjadi kebenaran yang ada sehingga langkah hidup kami kuat. Kala kami menghadapi masalah, kala kami menghadapi badai, kami tetap teguh percaya kepada Tuhan, karena kami tahu firman inilah yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami, Allah Roh Kudus, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan ayat 24. Saya percaya betul setiap kita sudah tahu betul tentang ayat ini. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi dulu ayat 23 ini supaya kita mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan saudaraku. Apapun juga, segala sesuatu yang kita perbuat, anggaplah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hati kita buat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Makanya ayat 24 menjelaskan kenapa kita harus lakukan itu. Karena dari Tuhanlah kita menerima bagian kita yang ditentukan sebagai upah. Jadi dalam segala sesuatu yang kita buat ada upahnya. Sama-sama bilang sama saya, ada upahnya. Amin. Jadi kita tidak lagi mengharapkan balasan. Nah ini penting saudara. Jangan lagi kita mengharapkan balasan akan segala sesuatu yang kita buat. Apalagi perbuatan baik. Kita berharap ya lu udah gue baikin ya, balas ya, gue udah pinjemin nih duit nih, balas lo kalau gue lagi susah ya. Kita kan gak pengen, kita nggak berpikir bahwa kita akan susah. Iya kan. Akhirnya kita buat sesuatu, kita lakukan sesuatu karena dasar kita apa? Mengasihi Tuhan. Dasar kita apa? Ketulusan. Akhirnya saya buat sesuatu. Kalau orang itu gak buat baik kepada saya, kalau orang itu tidak membalas apa yang saya buat, saya tidak menuntut. Akhirnya kita punya konsep seperti itu. Nah masalahnya banyak anak-anak Tuhan berbuat sesuatu mengharapkan balasan. Inilah akhirnya yang membuat setiap kita mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena mengharapkan balasan. Pendeta dia sudah saya tolong, sekarang giliran saya susah dia gak mau tolong saya. Aduh pendeta dia kalau gak ada saya,
dia nggak jadi orang seperti sekarang ini. Aduh pendeta, dia kalau nggak saya tolong dulu waktu dia susah, maka dia nggak akan jadi sama seperti sekarang. Sekarang saya susah, dia nggak mau tolong saya, dia buang muka. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Kalau kita buat sesuatu lalu kita menuntut pembalasan, kita buat sesuatu dan kita mengharapkan balasan, maka kita akan jadi orang-orang yang kecewa, dan siap-siap aja engkau kecewa. Makanya selalu saya bilang back to Bible. Apa yang firman Tuhan katakan? Ketika kita melakukan segala sesuatu, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhanlah engkau nanti akan menerima upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya kan? Jadi kita mengerti segala sesuatu yang kita buat, kita terima dari Tuhan pembalasan itu. Jadi kalau kita buat baik sama seorang, kita pun tolong seorang, kita pinjemin uang ke seseorang, jangan ngalapin balasan. Kalau dia membalas, puji Tuhan, haleluya. Kalau dia nggak membalas, itu bukan urusan kita. Kita tetap terima bagian kita sebagai upah. Kenapa? Karena kita melakukan dengan ketulusan. Nah, hari-hari ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Ketulusan itu penting dimiliki oleh hati anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Kenapa? Jangan jadi orang yang bermuka dua. Iya kan? Munafik. Kita harus jadi orang-orang yang tulus. Kalau engkau bantu orang, tulus bantu. Kalau engkau nguatin orang, tulus nguatin orang. Kalau engkau hendak memberkati seseorang, berkati orang itu. Jangan meminta balasan, jangan mengharapkan balasan. Karena pembalasan bukan hak kita. Baik membalas yang jahat maupun membalas yang baik bukan hak kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu untuk tetap menjadi berkat. Lakukan apa yang menjadi bagianmu untuk menguatkan, menghibur, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati banyak orang. Karena apapun yang kita lakukan berdasarkan ketulusan, itu yang akan Tuhan perhitungkan. Coba lihat saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11. Perhatikan pemazmur katakan seperti ini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi Tuhan concern terhadap orang-orang yang tulus hati. Dan ingat saudara, Tuhan lihat hati lo. Iya kan? Tuhan lihat hatimu tatkala engkau menolong orang. Tuhan lihat hatimu tatkala engkau berbuat baik. Apakah ada motivasi yang salah? Apakah ada motivasi yang tidak berkenan? He knows. Tuhan tahu. Semua terbuka. Dan Tuhan sangat-sangat memperhatikan hidup orang-orang yang tulus. Lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Alkitab jelas katakan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Bahkan di pasalnya yang ke-11. Saudara bisa lihat dari Mazmur pasal 11 ayat 2. Perhatikan saudara, ini yang saya mau sampaikan. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panah pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ini yang saya mau sampaikan. Orang tulus bukan berarti gak punya musuh. Orang sudah melakukan segala sesuatu dengan ketulusan aja masih punya musuh loh saudara. Iya, lihat saudara. Tapi apa yang dijanjikan di ayat 11? Nah ini Daud sudah pernah alami. Daud sudah pernah mengalami. Ayat 7 Daud bilang begini saudara. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan dan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Di hari terakhir, pada hari-harinya akan ada kemenangan bagi orang-orang yang tulus. Haleluya. Makanya hidup ini lurus-lurus aja saudara. Jangan neko-neko lah. Jangan punya motivasi yang gak baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, lakukan itu dengan ketulusan. Kenapa? Karena Tuhan menyelidiki hati. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyelidiki hati. Amin. Karena itu sebagai teman, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi hari ini saya mau mengingatkan kita. Ayo lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Kenapa sih kita mesti lakukan segala sesuatu dengan ketulusan? Karena Tuhan Yesus pertama sudah menyelamatkan engkau untuk melakukan apa yang baik. Amin. Gak ada lagi motivasi yang aneh-aneh. Gak ada lagi motivasi yang gak berkenan di hati Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu dengan tulus. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Yang kedua, Tuhan lihat hati kita. Yang pertama karena Yesus sudah selamatkan kita. Yang kedua karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Bukan lihat perbuatan kita. Manusia bisa tertipu dengan perbuatan kita. Tapi Tuhan lihat hati. Ada apa dengan perbuatanmu? Apakah engkau melakukan dengan ketulusan? Dan yang ketiga, kenapa kita melakukan dengan ketulusan? Karena kita tahu apapun yang kita buat,
Tuhan selalu memberi, ada upahnya. Oh haleluya, upah dari Tuhan itu dahsyat saudara. Upah dari Tuhan itu dahsyat. Karena itu lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Betul, orang tulus banyak musuhnya. Kita hidup tulus aja banyak musuhnya, tapi kita percaya orang tulus dibela Tuhan. Orang tulus menjadi pagar perisainya, itu Tuhan yang bela saudara. Iya kan? Di hari terakhir dia akan lihat kemenangan datangnya daripada Tuhan. Sekalipun ada rancangan-rancangan orang jahat, tapi ujung-ujungnya kemenangan akan ada bagi orang yang tulus ikhlas. Tulus mengasihi. Tulus mengasihi pasanganmu. Tulus melakukan yang baik. Tulus menolong orang. Tulus membantu orang. Karena Tuhan yang memberi upah dalam apa yang kau lakukan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Karena kami tahu Tuhan melihat hati kami. Dan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Karena itu hamba berdoa. Jika Tuhan dapati ada sesuatu di hati kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang ketika kami melakukannya, kami memiliki motivasi yang tidak baik, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami lakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Karena kami tahu Yesus sudah menyelamatkan hidup kami untuk melakukan segala yang baik. Yesus sudah menyelamatkan hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu buat setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Karena itu perlengkapi kami dengan hati yang tulus. Sehingga hari-hari yang kami lakukan segala sesuatu yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Berjalanlah dengan hati yang tulus. Sekalipun banyak musuh, banyak orang yang iri, tapi pembelaan tetap menjadi milik bagian orang-orang yang tulus. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus memberkati kita.